Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihimu. Katakan, Bapa, bentuklah diriku. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksi dan mengerti rencanamu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapanmu. Katakan dengan penuh pengharapan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Kita sama-sama mengangkat pujian ini dari awal. Dengan kesungguhan hati kita katakan, Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihimu. Amin. Bapa, bentuklah hidupku untuk dapat menjadi saksi dan mengerti rencanamu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapanmu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih, terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Sekali lagi. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Saya minta dengan hormat nanti Pak Syarif bawa kita dalam doa firman Tuhan. Terima kasih Bapak kami yang ada di surga. Kami bersyukur, berterima kasih mau berikan kesempatan malam ini kami berkumpul dengan kawan-kawan, teman-teman muda kami untuk dapat mendengarkan firman dari Pak Tim, gembala kami, dan kita bisa bertukar pikiran, sharing di sini juga untuk kemajuan dari pelayanan kami bersama. Malam ini berkat yang luar biasa, biarpun kami hanya bertemu dengan online, tapi percaya Kau hadir di tengah kami. Bimbing kami semua untuk mengerti firman-Mu lebih dalam dan beri kekuatan bagi kita semua untuk menjalankan
Terutama kami berdoa bagi teman-teman kami yang muda ini ya Tuhan, sebagai penerus dari pelayanan kami kepadamu ya Tuhan. Bimbing anak-anak muda ini menjadi garda depan dalam melaksanakan, memberitakan firman-Mu kepada saudara-saudara kami semua. Terima kasih ya Tuhan atas kasih karunia-Mu yang Kau berikan pada kami semua. Kami berdoa, bersyukur, berterima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Ya, selamat sore semua saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita boleh bertemu. Nah, renungan firman Tuhan pada malam hari ini ya terambil di dalam Injil Lukas pasal 14 ayat 15 sampai 24. Yang ada di sebelah Alkitabnya boleh dibuka. Injil Lukas pasal 14 ayat 15 sampai 24. Yang berbunyi demikian. Mendengar itu, berkatalah seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus, "Berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada seorang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, 'Marilah, sebab segala sesuatu sudah siap.' Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, 'Aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan.' Yang lain berkata, 'Aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan.' Yang lain berkata, 'Aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang.' 21, maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, 'Pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota dan bawalah kemari orang-orang miskin dan orang-orang cacat dan orang-orang buta dan orang-orang lumpuh.' Kemudian hamba itu melaporkan, 'Tuan, apa yang Tuhan perintahkan itu sudah dilaksanakan, tetapi sekalipun demikian masih ada tempat.' Lalu kata Tuhan itu kepada hambanya, 'Pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk, karena rumahku harus penuh. Sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuanku.'" Amin. Judul firman Tuhan sore hari ini adalah undangan yang ditolak. Nah, saudara-saudara, dari kisah yang kita baca tadi, kalau saudara lihat ayat paralelnya, Matius 22 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10, itu ada seorang raja yang mau mengadakan pesta pernikahan untuk anaknya. Para undangan itu sebenarnya sudah diberitahu jauh-jauh hari, begitu ya. Nah, jadi hamba ini diutus untuk mengkonfirmasi, untuk mengingatkan bahwa undangan yang lalu sudah diberikan, lalu silakan datang. Tetapi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan tadi, dikatakan mereka menolak untuk hadir. Nah, saudara-saudara, kalau kita lihat manusia itu terkenal dengan banyak alasan. Benar ya? Kalau secara praktis, kenapa kok tidak bisa join di ibadah pemuda setiap minggu malam, jam 6 sore sampai jam 7 malam, katakanlah. Alasannya macam-macam kan? Yang saya dengar apa? Oh, masih bekerja, Pak, katanya begitu. Lalu apalagi sibuk. Lalu apalagi ada yang menjawab, ada apa? Alasan pribadi, Pak. Ya, urusan pribadi, katanya seperti itu. Nah, jadi banyak sekali alasannya, betul enggak? Terus kalau apa tidak beribadah atau apa, macam-macam lah alasannya. Nah, saudara-saudara, itu wajar. Kenapa? Kalau kita mundur ke belakang, manusia pertama Adam dan Hawa ketika jatuh dalam dosa, kira-kira kita membaca, merenungkan alasan-alasan yang seperti apa. Ketika Tuhan Allah datang kepada manusia pertama ke Taman Eden, ya, kan Tuhan bertanya, "Adam, Adam, di manakah engkau?" Lalu Adam menjawab apa? "Ketika engkau ada dalam taman ini, ya, kami takut, aku takut," gitu ya. "Makanya aku bersembunyi," katanya seperti itu. Kenapa engkau takut? Kenapa engkau bersembunyi? Ternyata kalau kita baca kisahnya apa? Karena Adam dan Hawa telah melanggar perintah Tuhan.
memakan buah yang dilarang itu. Lalu ketika ditanya ya kepada Adam, ya, apa yang kau lakukan? Apa yang menyebabkan sampai engkau berdosa, sampai engkau melanggar, sampai engkau tidak taat kepadaku? Apa? Lalu jawab Adam apa, saudara? Kalau nanti baca di Kejadian pasal yang ketiga, Adam menjawab seperti ini. Perempuan yang kau tempatkan di sisiku. Dia tidak ngomong istrinya ya, dia ngomong perempuan yang kau tempatkan di sisiku. Itulah yang memberi buah ini. Makanya aku makan. Nah, coba lihat ya. Jadi Adam ditanya oleh Tuhan, jawabnya perempuan yang ketempatkan di sisiku, itulah yang memberi buah lalu kumakan. Lalu Tuhan Allah bertanya kepada Hawa. Nah, Hawa ditanya seperti apa? Hawa, apa yang kau lakukan sehingga engkau melanggar perintah yang sudah kuberikan kepadamu? Lalu Hawa berkata apa? Ular yang ada di taman ini, itu yang menggoda aku, yang merayu aku, yang membujuk aku, sehingga aku makan buah yang engkau larang itu. Jadi saudara perhatikan di situ ya, tidak ada di dalam bagian itu ada mengaku, ya Tuhan, aku yang bersalah. Atau Hawa juga, ya Tuhan, aku yang bersalah. Sehingga aku mempengaruhi suamiku, Adam, sehingga makan buah itu dan akhirnya kami berdosa. Tidak ada, saudara-saudara. Lalu Tuhan bertanya kepada ular, ada ayatnya Tuhan bertanya kepada ular. Kalau seandainya Tuhan bertanya kepada ular, ya, ular apa yang kau lakukan kepada Adam dan Hawa sehingga Adam dan Hawa itu berdosa? Kira-kira ular jawabannya apa? Ular akan menjawab seperti ini. Ya salahnya sendiri toh Tuhan. Kenapa Adam dan Hawa sudah tahu perintah Tuhan jangan memakan buah, lalu aku goda kok mereka mau. Kalau seandainya mereka tidak mau, aku goda sekalipun, mereka nggak mungkin berdosa. Mungkin begitu ya. Nah, itu jawaban yang pertama. Atau yang kedua, jawabannya ular adalah, ya kenapa engkau tempatkan aku di Taman Eden? Nah, jadi intinya benar, manusia banyak alasan, ya sehingga tidak ada yang mengaku aku yang salah dan lain sebagainya. Nah, demikian juga pada sore hari ini dari ayat-ayat yang kita baca tadi. Alasannya apa? Paling tidak ada 3 ya. Yang pertama di ayat yang ke-18 tadi. Coba saya ulang, dikatakan apa? Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Lukas pasal 14 ayat 18. Yang pertama ya, berkata kepadanya, aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya, aku minta dimaafkan. Jadi alasan yang pertama, tidak bisa hadir ke pesta pernikahan anak raja, ya dikatakan apa? Barusan memberi ladang. Jadi tidak bisa hadir, makanya minta maaf. Apa artinya membeli ladang di situ? Ini gambar apa ini? Orang sedang ngetik di komputer ya. Ya komputernya masih kuno, jadi pakai monitor yang besar itu ya. Sekarang monitornya sudah tipis-tipis gitu ya. Tadi saya lihat di gereja yang baru monitornya tebalnya hanya 1 cm. Waduh, itu luar biasa canggihnya gitu. Tapi lihat ini gambaran orang apa? Sedang ngetik ya di komputer, sedang bekerja, betul ya? Sekarang kan kerjanya begitu. Lalu yang kedua, nah ini lagi meeting. Saudara, membicarakan apa? Masa depan gereja, masa depan pelayanan, masa depan pekerjaan ya, di kantor, di pabrik dan lain sebagainya. Jadi ini gambaran dari orang-orang yang sedang bekerja. Lalu apalagi? Nah, ini ngurusi proyek, ya ada tender dan lain sebagainya. Jadi intinya membeli ladang, gambarannya ini adalah masalah pekerjaan. Jadi yang pertama, kenapa tidak bisa menghadiri pesta, undangan anak raja itu tadi? Karena alasan sibuk pekerjaan. Ya, ladang ini gambaran dari pekerjaan, saudara-saudara. Jadi hari-hari ini kita boleh merenungkan mungkin kita juga kenapa tidak bisa menghadiri pesta undangan raja itu. Apa artinya? Ibadah, saudara-saudara, itu seperti pesta. Alkitab mengatakan apa di 2 Korintus itu? Marilah kita menghadiri pesta ya, karena anak domba kita telah disembelih. Jadi sebenarnya beribadah apapun bentuk ibadahnya, ya. Model seperti apa? Offline atau online. Jadi ibadah itu seperti pesta. Pada sore hari ini, saudara-saudara, kita sedang menghadiri pesta itu. Tapi yang tidak bisa menghadiri pesta itu alasannya adalah seperti ayat yang ke-18. Baru membeli ladang. Artinya apa? Terlalu sibuk dengan pekerjaan. Terlalu sibuk dengan sekolahnya. Sehingga apa? Menyebabkan tidak dapat menghadiri undangan
pesta raja. Tapi masih baik. Mereka berkata apa? Minta maaf. Ya, minta maaf. Lalu yang kedua, saudara-saudara. Ayat yang ke-19 tadi dikatakan apa? Kalau yang pertama karena sibuk sekolah, sibuk pekerjaan, betul saudara, kalian masih muda, harus apa? Prioritas karir, prioritas pekerjaan ya untuk masa depanmu dan sebagainya, silakan harus seperti itu. Tapi jangan lupa, jangan sampai semuanya itu merupakan hambatan untuk kalian datang kepada Tuhan. Lalu yang kedua ayat 19 dikatakan, yang lain lagi berkata, aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan. 5 pasang lembu, berarti ada 10 ya. Nah ini maksudnya apa ini, saudara? Kalau orang pada zaman Alkitab punya lembu ratusan bahkan ribuan, gitu ya, itu artinya apa? Artinya adalah harta benda. Nah, coba lihat ini ya. Apa itu yang dibawa? Ayo masuk. Nah, itu simbolnya dolar ya, saudara-saudara ya. Ayo masukkan ke bank, deposito dan lain sebagainya. Nah, saudara-saudara, kita bisa lihat di situ apa? Harta benda, kekayaan, materi, kira-kira bisa enggak menyebabkan untuk jadi halangan, hambatan untuk datang ke rumah Tuhan, untuk datang beribadah, untuk datang ke pesta itu? Bisa, saudara-saudara? Bisa. Masih ingat ada seorang yang sangat kaya, betul ya? Mereka ingin mendapatkan hidup yang kekal, kata Tuhan Yesus. Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat supaya aku dapat memperoleh hidup yang kekal? Lalu Tuhan Yesus berkata apa? Apa yang ada padamu, gitu ya? Sudah menuruti perintah Allah ini? Sudah? Lalu apa yang ada padamu? Berilah, ya, bagikan kepada orang miskin. Kemudian datanglah dan ikutlah aku. Lalu Alkitab mengatakan apa? Pemuda yang sangat kaya ini akhirnya pergi dengan sedih, tidak mau atau tidak jadi ikut Yesus. Kenapa? Karena Alkitab berkata banyak hartanya. Jadi saudara, kalian masih muda mengumpulkan harta untuk masa depanmu? Ya. Bekerja sekuat tenaga, semaksimal mungkin, mumpung masih sehat, kesempatan masih banyak, ya silahkan saudara-saudara. Tapi jangan sampai lupa. Ya, jangan sampai itu semua merupakan hambatan, halangan untuk kalian datang kepada Tuhan. Karena Alkitab sudah memperingatkan kita semua. Orang itu barusan memberi lembu 5 pasang. Harta benda yang luar biasa. Dan ternyata mereka juga minta maaf. Tidak bisa menghadiri pesta raja itu. Tragis bukan? Nah, saudara-saudara, saya khawatir ya di abad yang sudah canggih maju ini ya, pemuda akan kehilangan apa? Gairah tentang hal-hal rohani. Kenapa? Seolah-olah Tuhan nggak perlu. Ya, hal-hal rohani nggak perlu. Yang penting adalah faktanya, yaitu hal yang lahiriah, hal yang kelihatan. Kalau bicara Tuhan nanti saja kalau sudah tua dan lain sebagainya. Kenapa? Karena semua serba didapat, semua serba mudah dicari dan lain sebagainya. Jadi kalau tanpa Tuhan pun juga nggak apa-apa kok. Makanya lagu yang pertama tadi mengingatkan kita semua bahwa kita ini perlu Tuhan. Amin, saudara. Kita ini perlu Tuhan. Setiap saat, setiap waktu kita perlu Tuhan. Kita perlu berdoa kepada Tuhan. Minta hikmat Tuhan. Minta kepandaian dari Tuhan untuk mengambil keputusan yang akan kita ambil di waktu yang akan datang demi masa depan kita. Makanya yang kedua, diingatkan. Jangan sampai harta benda, kekayaan materi yang Tuhan percayakan kepada kita merupakan hambatan untuk datang kepada Tuhan. Lalu yang ketiga apa, saudara? Ayat yang ke-20. Di situ tadi dikatakan Lukas 14 ayat 20. Yang lain lagi berkata, aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang. Tidak ngomong minta maaf. Kalau yang pertama urusan pekerjaan, minta maaf tidak bisa hadir. Yang kedua urusan harta benda materi, karena terlalu banyak sehingga tidak bisa ditinggalkan, akhirnya minta maaf tidak bisa hadir. Tapi yang ketiga, lihat tadi dikatakan, kami baru menikah, gitu ya. Makanya kami tidak bisa hadir. Memang betul menurut hukum Taurat, Ulangan 24 ayat 5 di situ mengatakan apa? Kalau orang Israel itu sedang baru menikah, pengantin baru, itu memang diberi kebebasan. Maksudnya bebas tugas.
Kalau mereka tentara, orang Israel ya, tentara, nggak usah ikut berperang. Bulan madu, katanya seperti itu ya. Nah, betul, tapi coba kita lihat. Apa artinya baru menikah? Ini kan bicara soal apa? Urusan keluarga. Nah, saudara-saudara, kalau yang lalu ada sebelum corona ibadah offline itu ya, itu ada keluarga-keluarga atau jemaat yang berkata, maaf nggak bisa hadir ya, urusan keluarga. Nah, ada tradisi-tradisi yang setiap bulan sekali itu kumpul. Minggu pertama keluarga tertua, minggu kedua adiknya, minggu ketiga siapa lagi, minggu keempat siapa lagi. Nah, terus kapan ke gerejanya? Ya kan ada seperti itu, katanya arisan kah, urusan keluarga dan lain sebagainya. Jadi saudara, hari ini firman Tuhan mengingatkan kita urusan keluarga juga kadang-kadang menjadi hambatan untuk kita datang kepada Tuhan. Tapi anehnya kita berkata tidak meminta maaf. Jadi hari ini kita boleh merenungkan, kita memang punya urusan keluarga masing-masing, tapi jangan lupa saudara-saudara, hari ibadah, hari kebaktian, hari pelayanan, jangan lupa saya dan saudara harus punya komitmen. Kenapa? Kita benar-benar perlu Tuhan. Ini benar-benar satu kesempatan yang sangat indah untuk kita gunakan ya, dan kita ambil kesempatan itu. Jangan sampai semuanya itu menjauhkan kita dari Tuhan. Jangan sampai semuanya itu kita membuat mundur dari Tuhan. Tuhan sudah memberkati kita, Tuhan sudah begitu baik bagi kita. Pak Saruk tadi sudah mendoakan ya, Tuhan sudah menolong kita, Tuhan sudah kumpulkan kita. Kita bisa menikmati Tuhan setiap saat, menikmati firman Tuhan setiap saat. Jangan sampai itu kita sia-siakan. Nah, saudara-saudara, mari kita lihat. Akhirnya ketika mereka semua tidak mau datang, maka ayat 23 berkata seperti ini. Lalu kata Tuhan itu kepada hambanya, pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk, karena rumahku harus penuh. Terakhir, sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuanku. Saudara-saudara, akhirnya apa? Kalau mereka semua sudah tidak mau datang, padahal sudah diundang, ya hanya diingatkan untuk datang, dan orang-orang yang diundang di pesta pernikahan anak raja itu prioritas. Tidak sembarang orang diundang. Betul ya? Coba kalau pejabat punya acara, saudara-saudara. Orang yang punya pangkat kedudukan punya acara. Apa semua itu diundang? Tidak, saudara-saudara. Tapi mereka yang katanya mau hadir ketika pada hari hanya, akhirnya mereka menolak hadir, maka akhirnya Tuhan itu berkata kepada hambanya yang lain, mengatakan apa? Pergilah ke jalan, pergilah ke lorong-lorong, temui siapa saja. Bahkan dikatakan apa? Ada kalimat tadi, paksalah orang-orang itu untuk masuk ke dalam pesta pernikahan anakku ini. Apa artinya, saudara-saudara? Ya, apa artinya? Kalau yang diprioritaskan, mereka tidak mau hadir. Akhirnya Tuhan itu mengambil, mengundang orang-orang lain yang sebenarnya mereka tidak layak masuk ke dalam pesta pernikahan anak raja itu tadi. Dan kita boleh lihat di situ apa artinya. Akhirnya bangsa non-Yahudi ya diberi kesempatan untuk menghadiri pesta pernikahan anak raja itu tadi. Yang tadinya orang Israel, ahli Taurat, orang Farisi, ya itu konteks ayatnya ya, mereka dapat prioritas untuk hadir di dalam pesta perkawinan anak raja, tapi mereka menolak untuk hadir. Dan akhirnya apa? Keselamatan diberikan kepada orang lain. Yohanes 1 ayat 11 mengatakan apa? Aku datang kepada milik kepunyaanku, Yesus berkata, tetapi orang-orang kepunyaanku menolak aku, bahkan menyalibkan aku ya, mati di atas kayu salib. Jadi kita boleh belajar orang-orang yang punya banyak alasan itu tadi gambaran dari orang Israel ya, ahli Taurat, orang Farisi, tua-tua, imam-imam. Sebenarnya mereka mendapatkan prioritas untuk melayani Tuhan, untuk hadir dalam pesta rohani, tapi mereka menolak. Dan ketika mereka menolak, maka anugerah itu, undangan itu diberikan kepada bangsa lain. Siapa itu? Saya dan saudara. Ya, orang yang berdosa yang digambarkan tadi di ayat 21, undanglah orang-orang yang miskin, orang-orang yang cacat, orang-orang yang buta, orang-orang yang lumpuh. Bayangkan. Pesta yang mewah, pesta yang megah, ya, pesta yang besar seperti itu, akhirnya Alkitab mengatakan apa?
seharusnya mengundang orang-orang yang pakai pakaian yang layak, pakai jas yang bagus ya, baju pesta yang mahal, tapi mereka semua tidak mau hadir. Akhirnya Tuhan tadi berkata, undanglah dan paksalah orang-orang yang ada di lorong-lorong jalan itu, yang sebenarnya tidak layak. Kenapa tidak layak? Mungkin kalau hadir di ruangan yang ber-AC, dingin, sejuk, jadi bau semua. Kenapa? Karena disebut orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang buta, orang-orang lumpuh. Undanglah, paksalah mereka masuk. Jadi saudara-saudara, orang yang berdosa di hadapan Tuhan seperti ini gambarannya. Miskin, cacat, buta, dan lumpuh. Itulah saya dan saudara. Ya, oleh sebab itu saya dan saudara diberi kesempatan, diberi anugerah untuk menghadiri pesta keselamatan itu. Oleh sebab itu kita jangan menyia-nyiakan ya anugerah keselamatan yang diberikan kepada Tuhan. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.